Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan lanjutkan materi terkait dengan distribusi peluang diskrit, di mana pada video sebelumnya kita sudah mempelajari ada distribusi seragam dan distribusi binom. Pada video ini, kita akan mempelajari dua distribusi peluang, yaitu distribusi multinomial dan distribusi hipergeometrik. Baik, yang pertama adalah distribusi multinomial, di mana di sini adalah distribusi variabel acak diskrit, di mana suatu percobaan dapat menghasilkan beberapa kejadian. Jadi, eh, beda dengan distribusi binom yang kita pelajari pada video sebelumnya. Kalau pada distribusi binom, maka dia akan menghasilkan dua kejadian. Tetapi pada distribusi multinomial ini adalah suatu percobaan yang dapat menghasilkan beberapa kejadian, di mana kejadian tersebut tergantung pada jumlah percobaan dan kemungkinan terjadinya sukses dari percobaan tersebut. Ciri-ciri dari distribusi multinomial ini adalah yang pertama, percobaan terdiri dari n ulangan. Yang kedua, bahwa setiap ulangan mempunyai k hasil. Yang ketiga adalah peluang masing-masing hasil adalah P1, P2 sampai dengan PK. Dengan P1 ditambah dengan P2 ditambah sampai dengan PK, hasilnya sama dengan 1. Yang keempat, setiap ulangan bersifat independen. Jika X1, X2 sampai dengan XK merupakan variabel acak untuk setiap keluaran, maka rumus peluang yang bersifat multinomial adalah P X1, X2 sampai XK sama dengan N faktorial dibagi dengan X1 faktorial dikalikan dengan X2 faktorial dikalikan sampai dengan XK faktorial dikalikan dengan peluang X1, yaitu P1 dipangkatkan dengan X1, P2 dipangkatkan dengan X2 sampai dengan PK dipangkatkan dengan XK. Di mana di sini bahwa PI adalah peluang keluaran yang ke I, di mana P1 ditambah P2 ditambah sampai PK sama dengan 1, dan N sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan XK. XI adalah jumlah kemunculan keluaran yang ke I. Jadi nanti ada X1 berarti jumlah kemunculan keluaran yang ke-1. X2 adalah jumlah kemunculan keluaran kedua sampai XK, jumlah kemunculan keluaran ke K. Di mana min dari variabel acak yang bersifat distribusi multinomial, di sini mu sama dengan N dikalikan dengan P yang ke I. Jadi probabilitas dari kejadian yang ke I. Sedangkan varian dari variabel acak yang berdistribusi multinomial, yaitu tau kuadrat sama dengan N dikalikan dengan probabilitas kejadian yang ke I dikalikan dengan 1 dikurangi dengan probabilitas kejadian yang ke I. Contohnya di sini adalah bahwa sebuah penelitian menunjukkan bahwa 10% monitor komputer memberikan radiasi tinggi, 30% sedang, dan 60% rendah. Bila diambil sampel acaknya adalah 40 monitor dari sebuah populasi amatan, maka hitunglah yang pertama adalah peluang bahwa 10 monitor memiliki radiasi tinggi, 10 sedang, dan 20 rendah.
rata-rata dan variasi monitor dengan radiasi tinggi dari 40 monitor yang terpilih sebagai sampel. Jadi di sini kita cermati bahwa ini termasuk distribusi multinomial karena di sini eh, hasil dari kejadian ada 3. Yang pertama adalah monitor komputer dengan radiasi tinggi. Yang kedua adalah monitor komputer dengan radiasi sedang. Dan yang ketiga adalah monitor komputer dengan radiasi rendah. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan probabilitas dari radiasi tinggi adalah 10%, probabilitas dari radiasi sedang adalah 30%, dan probabilitas radiasi rendah itu adalah 60%. Dari soal dapat kita ketahui, yang pertama kita ketahui di sini adalah radiasi tinggi. Tadi ada radiasi tinggi. Kita sebut adalah probabilitas 1. Tadi adalah 10%. Berarti 0,1. Kemudian untuk radiasi sedang, di sini ada probabilitas yang kedua. Tadi 30%, 0,3. Dan radiasi rendah, kita kasih P3, adalah 60%, 0,6. Dengan jumlah sampelnya adalah N sama dengan 40. Baik, ditanya, kita adalah probabilitas ya. Probabilitas untuk 10 X1, 10 X2, dan 20 X3. Di mana X1 adalah monitor radiasi tinggi, X2 adalah monitor radiasi sedang, dan X3 adalah monitor radiasi rendah. Ini yang A. Kemudian yang B ditanyakan adalah nilai dari mu radiasi tinggi dan nilai varian dari radiasi tinggi. Maka kita bisa menyelesaikan di sini. Untuk yang A dulu, jadi berapa nilai probabilitas ketika ada 10 kejadian, 10 monitor radiasi tinggi, 10 monitor radiasi sedang, dan 20 monitor radiasi rendah. Jadi di sini P 10X1, 10X2, dan 20X3 itu sama dengan jumlah dari sampelnya adalah 40 ya, 40 faktorial dibagi dengan jumlah kejadian monitor radiasi tinggi ada 10, 10 faktorial, jumlah kejadian monitor radiasi sedang adalah 10, berarti 10 faktorial, dan yang monitor radiasi rendah ada 20 dikalikan dengan 20 faktorial. Kemudian dikalikan dengan probabilitas dari P1 0,1 dipangkatkan dengan kejadian X1-nya ada 10. Kemudian probabilitas sedang 0,3, kejadian sedang ada 10, dan probabilitas radiasi rendah 0,6, di mana kejadiannya ada 20. Baik. Sehingga di sini kita bisa mengurai sama dengan 0,00055. Sedangkan untuk yang B, berapa nilai
rata-ratanya. B. Untuk nilai rata-rata monitor radiasi tinggi yang terpilih, maka di sini adalah mu 1 sama dengan probabilitas 1 dikalikan dengan N. Sehingga di sini adalah probabilitas 1 adalah 0,1 dikalikan dengan 40 sama dengan 4. Sedangkan variasi monitor radiasi tinggi yang terpilih itu adalah tau kuadrat sama dengan P1 dikalikan dengan N dikalikan dengan 1 dikurangi P1. Sehingga di sini sama dengan 0,1 dikalikan dengan 40 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,1 sama dengan 0,1 dikalikan dengan 40 dikalikan dengan 1 kurangi 0,1, 0,9. Sehingga di sini sama dengan 0,1 kalikan 40 sama dengan 4. 4 dikalikan 0,9 sama dengan 3,8. Baik, untuk contoh yang kedua, di sini adalah dalam sebuah kotak terdiri dari 3 bola merah, 4 bola biru, dan 5 bola hijau. Di mana sebuah bola diambil dari kotak tersebut. Kemudian dilihat warnanya, kemudian dikembalikan lagi ke dalam kotak. Hal demikian dilakukan sampai 6 kali. Dalam 6 kali pengambilan tersebut, berapa peluang terdapat 1 bola merah, 2 bola biru, dan 3 bola hijau. Jadi di sini untuk mencarinya, maka kita harus ketahui dulu. Di sini apa yang diketahui? Diketahui bola merah, saya tuliskan bola merah sebanyak 3, kemudian bola biru sebanyak 5, bola biru 4 ya, bola biru 4, kemudian bola hijau sama dengan 5. Sehingga di dalam kotak tersebut terdapat 12 bola. Setelah kita mengetahui komponen warna dari bola tersebut, maka akan kita cari probabilitasnya. Kalau di dalam kotak itu bola merah ada 3 dan di dalam kotak ada 12 bola, maka probabilitas dari bola merah itu sama dengan 3/12. Kemudian probabilitas dari bola biru itu sama dengan 4/12. Dan probabilitas dari bola hijau sama dengan 5/12. Oke. Kemudian di sini ditanya berapa probabilitas dari 1 merah, 2 biru, dan 3 hijau. Baik, jawabnya di sini adalah P1M, 2 biru, dan 3 hijau itu sama dengan, karena di sini maaf yang diketahui ada lagi ya tadi, yang diketahui ternyata di sini jumlah ulangannya ada 6. Sehingga di sini untuk mencari P1M, 2B, dan 3H di sini adalah sama dengan jumlah ulangannya di sini ada 6, berarti 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. Dikalikan dengan probabilitas dari bola merah. Di sini ada 3/12. Pangkat kejadian dari bola merah adalah 1.
Kemudian probabilitas dari bola biru adalah 4/12. Ya, kejadian yang diinginkan bola biru adalah 2, pangkatkan 2, dan probabilitas dari bola hijau adalah 5/12. Kemudian dipangkatkan dengan kejadian hijau yang diinginkan, pangkat 3. Sehingga di sini kita dapatkan nilai dari 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, dikalikan dengan 4 faktorial, dikalikan dengan 5 faktorial, dikalikan dengan 3/12, dikalikan dengan 4/12 kuadrat, dikalikan dengan 5/12 pangkat 3, kita dapatkan nilainya adalah 0,121. Oke. Dari dua contoh ini diharapkan Anda sudah paham ya. Baik, untuk memperdalam pemahaman terkait dengan distribusi multinomial, ini saya berikan satu contoh lagi. Oke, di sini ada 2 buah dadu dilempar 6 kali. Berapa peluang munculnya bilangan yang hasil penjumlahannya adalah 7 atau 11 sebanyak 2 kali? Bilangan yang sama muncul sekali dan hasil yang lainnya muncul 3 kali. Jadi di sini kita perlu pahami soal ini terlebih dahulu, yaitu jika 2 buah dadu kita lempar, maka ada 36 kombinasi kemungkinan. Sehingga di sini kita perlu pahami dulu bahwa yang muncul itu adalah 7. Jadi ketika yang muncul adalah 7, kita sebut 7 atau 11 ya, 7 atau 11 di sini, maka kita pahami dulu bahwa kita sebut E1. E1 itu adalah muncul jumlah 7, 7 atau 11. Baik. Ketika jumlah 7 muncul, berarti yang muncul adalah kombinasi berapa? Saya kasih sama dengan ya di sini sama dengan probabilitasnya sama dengan ya. Ketika 7 muncul adalah kombinasinya adalah 1 dan 6. Oke, 1. Kemudian 6 dan 1 berarti ya 2. Kemudian ada 2 dan 5. Kemudian ada 5 dan 2, kemudian ada kombinasi 3 dan 4, dan 4 dan 3. Sehingga di sini kemungkinan jumlah dadu 7 itu ada 6 kemungkinan. Berarti 6 dibagi dengan 36. Karena 36 ada 36 kombinasi ya dari 2 buah dadu. Kemudian karena di sini ada atau berarti ditambah. Kemudian yang jumlahnya 11. Yang jumlahnya 11 berarti bisa jadi dadu pertama muncul angka 6 dan dadu yang kedua muncul angka 5. 1. Atau dadu yang pertama muncul angka 5 dan dadu yang kedua muncul angka 6. Sehingga ada 2 kemungkinan ya. Ada 2 kemungkinan di sini berarti ada 2/3. Sehingga di sini probabilitas munculnya bilangan yang hasil penjumlahannya 7 atau 11 itu adalah 8/36. Ya, karena atau berarti kita menggunakan penjumlahan. Yang kedua, bilangan yang sama muncul sekali. Berarti ini kita jadikan E2. Jadi bilangan yang sama akan muncul. Berarti bisa 11, 22, 33, 44, 55, atau 66. Jadi di sini adalah bilangan yang sama ya. E2 adalah bilangan yang sama.
yang sama, maka di sini probabilitasnya tadi ada 6 sama dengan 6 dibagi 36. Kemudian yang E3, E3 di sini adalah hasil yang lainnya muncul ya 3 kali. Oke. Hasil yang lainnya, di mana untuk hasil yang lainnya berarti hasil lainnya, maka di sini probabilitasnya adalah 1 dikurangi dengan, kita kurangkan dengan kejadian dengan jumlah 7 atau 11 tadi adalah 8/36 ditambah dengan bilangan yang sama adalah 6/36. Sehingga di sini kita dapatkan 1 dikurangi dengan 14/36. Sehingga kita dapatkan 1 adalah 36/36, berarti kita dapatkan adalah 22/36. Oke, ini probabilitas yang terjadi dari setiap kejadian, yaitu yang kejadian yang muncul bilangan dengan jumlah 7 atau 11, 8/36, bilangan kejadian yang muncul bilangan yang sama ada 6/36 dan bilangan yang muncul selain kedua kejadian tersebut adalah 22/36. Kemudian kita dapatkan nilai N-nya adalah, kita lihat di sini ada E1 yaitu bilangan yang hasil penjumlahannya 7 dan 11 ada 2 kali. Kemudian bilangan yang sama muncul sekali, 1 ya berarti di sini, dan hasil yang lainnya adalah muncul 3 kali. Sehingga di sini jumlah ulangnya ada 2 ditambah dengan 1 ditambah dengan 3 sehingga N sama dengan 6. Sehingga di sini sebarannya P2E1, kemudian E2, dan di sini ada 3E3 sama dengan, karena N-nya tadi ada 6, kemudian di sini adalah 2, 1, 3, kemudian probabilitasnya adalah 8/36 dipangkatkan 2, kan kejadiannya 2. Kemudian probabilitas dari E1 adalah 6/36 dipangkatkan 1 karena yang diinginkan muncul sekali. Kemudian probabilitas hasil lainnya adalah 22/36 karena kemunculannya di sini adalah 3 yang diharapkan, sehingga sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 1 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial dikalikan dengan, ini saya sederhanakan, 8/36 berarti dibagi dengan 4, 2/9 kuadrat, kemudian 6/36 kita sederhanakan 1/6, kemudian 22/36 kita sederhanakan menjadi 11/18 pangkat 3. Sehingga kita hasilkan sama dengan 0,1127. Oke. Baik, kita lanjutkan ke distribusi peluang yang kedua, yaitu distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik berbeda dengan distribusi binomial. Jika pengambilan dilakukan tanpa pengembalian, di mana pada distribusi hipergeometrik ini merupakan distribusi probabilitas dari variabel random hipergeometrik X, di mana perbedaan pada distribusi hipergeometrik dengan multinomial yaitu ketika kita menggunakan distribusi multinomial, ketika kita melakukan percobaan, kita ambil 1, kemudian hasil dari pengambilan itu kita kembalikan lagi.
Ya. Sedangkan pada distribusi hipergeometrik, maka pada sebuah percobaan kita ambil satu pengambilan atau kita ambil ya hasil pengambilan itu tidak kita kembalikan ke tempat awal. Kemudian pada distribusi ini besarnya tergantung pada jumlah sukses sebagai bagian dari N yang diambil sebanyak N item. Ciri-ciri dari distribusi hipergeometrik yang pertama adalah sampel acak berukuran N dan diambil dari populasi yang berukuran N besar. Yang kedua, dari populasi berukuran N benda, sebanyak K benda diberi label sukses dan sebanyak N-K diberi label gagal. Yang ketiga, ukuran N dianggap besar sebanding dengan jumlah populasinya, yang N, di mana N dibagi jumlah sampel dibagi dengan jumlah populasi harus lebih besar dari 0,05. Catatan di sini, bila N relatif kecil dibanding dengan N, yaitu jumlah sampel itu relatif kecil dibanding dengan jumlah populasi, maka distribusi hipergeometrik bisa dihampiri dengan distribusi binomial, di mana H, X, N besar, N ke K itu akan menjadi binomial B, X, N, P. Jika variabel random X menyatakan banyaknya sukses dalam sampel acak berukuran N kecil, maka X berdistribusi hipergeometrik dengan distribusi probabilitas, yaitu H, X, N, N kecil, K, sama dengan K, X, N dikurangi dengan K, N kecil, jumlah sampel dikurangi dengan X dibagi dengan jumlah populasi dan jumlah sampel. Di mana di sini adalah N besar adalah jumlah total elemen, jumlah populasinya. K adalah jumlah sukses dalam N. N kecil adalah jumlah elemen sampel dan X adalah jumlah sukses dalam pengambilan N. Perlu kita ingat lagi bahwa ketika ada operasi ya dalam kurungnya K, X, ya, maka dia sama dengan K faktorial dibagi dengan K min X faktorial dikalikan dengan X faktorial. Ya. Jadi nanti kalau variabel ini diubah, misalkan ini adalah N besar, ini N kecil, berarti ini adalah N besar faktorial dibagi dengan N min N besar min N kecil faktorial dikalikan dengan N faktorial. Di mana nilai rata-rata atau nilai harapan dari variabel random yang berdistribusi hipergeometrik adalah mu sama dengan N dikalikan dengan K dibagi dengan N, jumlah populasinya. Dan varians dari variabel random yang berdistribusi hipergeometrik adalah tau kuadrat sama dengan K dikalikan dengan populasi dikurangi dengan K, dikalikan dengan jumlah sampelnya, dikalikan dengan jumlah populasi dikurangi N, dibagi dengan N kuadrat dikalikan dengan N min 1. Baik, kita coba dengan beberapa latihan. Baik, untuk contoh, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitung peluang terambilnya bola yang A, 1 bola merah, dan yang B tidak ada bola merah. Maka di sini diketahui ada N-nya, ada 7 bola, kemudian yang akan kita ambil
N sama dengan 3 bola secara acak. Dan di sini ada gula merah sebanyak 3. Kemudian ditanya di sini, untuk A adalah 1 bola berwarna merah dan yang B adalah tidak ada bola merah. Sehingga penyelesaiannya hiperbolik dengan X N kecil K sama dengan di sini adalah KX N min K dan X N min X dibagi dengan jumlah populasi, jumlah sampel. Sehingga di sini adalah hiperboliknya X yang diinginkan tadi adalah satu bola merah, kemudian jumlah sampelnya ada 7 di dalam kotak tadi, kemudian diambil 3 dan merahnya 3. Sehingga di sini kita dapatkan nilai K-nya adalah 3, 1, 7 min 3, dan N-nya adalah 3, diambil 3, 1, X-nya, kemudian dibagi dengan 7, di jumlah sampelnya adalah 3. Sehingga di sini sama dengan 31, berarti 3 faktorial dibagi dengan 3 min 1 faktorial dikalikan dengan 1 faktorial dikalikan dengan 7 min 3, berarti 4 ya. Berarti di sini adalah 4 faktorial dibagi dengan 3 min 1-nya adalah 2. Berarti di sini adalah 4 dikurangi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial dibagi dengan 7 faktorial dibagi dengan 7 min 3 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Sehingga di sini kita punya 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. 1 faktorial adalah 1 ya. Kemudian dikalikan dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 min 2 faktorial adalah 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Dibagi di sini adalah 7 faktorial. 7 faktorial dibagi dengan 7 min 3. Ini 7 min 3 adalah 4 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Sehingga di sini bisa dituliskan 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Baik, karena ini adalah operasi bagi, saya jadikan menjadi kali, sehingga pembaginya akan kita balik menjadi 4 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial dikalikan 7 dibagi dengan 7 faktorial ya. 7 faktorial, sehingga di sini kita dapatkan bisa dicoret-coret dulu ya, ini ada 2 faktorial, saya coret dengan ini, sehingga di sini ada 3 faktorial kalikan 12 dibagi dengan 12, 4 kali 3 ya, dibagi dengan 2 faktorial dikalikan 2 faktorial, karena 2 faktorial ini sudah dicoret dengan atas, tinggal 2 kali 2 faktorial. Kemudian dikalikan di sini 4 faktorial sama dengan 4 faktorial ya, 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 dikalikan dengan 3 faktorial, 3 kalikan 2 kalikan 1 dibagi dengan 7 faktorial. 7 kalikan 6 kalikan 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 dan kalikan 1. Sehingga ini 4 kali 3 kali 1 dicoret,
coret dengan ini. Kemudian 2 faktorial dicoret dengan ini. Kemudian 4 dicoret dengan ini. Kemudian di sini 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, 6 ya. 6 dicoret dengan 6. Kemudian ada lagi ini. Oke, 2 faktorial adalah 2 dengan 6, 12 bagi 2, 6. Sehingga kita punya di sini adalah 6 yang belum kita coret dan 3, 6 dikalikan 3 dibagi dengan 7 dikalikan dengan 5. Sama dengan 18/35. Jadi di sini probabilitas untuk munculnya satu bola merah ketika kita ambil 3 bola sekaligus dan muncul satu bola merah adalah 18/35. Sedangkan untuk penyelesaian, ketika kita ambil 3 bola dengan tidak ada bola merah, maka kita dapat menyelesaikannya di sini bahwa kejadiannya dapat kita selesaikan dengan H, kejadian bola, tidak ada bola merah berarti 0 ya. 0 jumlah populasinya, jumlah total bolanya adalah 7, diambil 3, 3. Sehingga di sini sama dengan 3, 0, kita kalikan dengan 7 dikurangi 7 dikurangi 3, kemudian 3 dikurangi 0, dibagi dengan jumlah total bulannya 7, kita ambil 3. Sehingga di sini sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 min 0 faktorial dikalikan dengan 0 faktorial dikalikan dengan 7 min 3 adalah 4, 3 kurangi 0, 3. Sehingga di sini adalah 4 faktorial dibagi dengan 4 min 3 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Dibagi dengan 7 faktorial dibagi dengan 7 min 3 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Baik, ini ada 0 faktorial. Berapa 0 faktorial? 0 faktorial nilainya 1 ya. Sehingga di sini sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 min 0 faktorial adalah 3 faktorial dikalikan dengan 0 faktorial ini adalah 1 dikalikan dengan 1 atau boleh juga tidak usah ditulis dikalikan dengan 4 faktorial dibagi dengan 3 maaf dibagi dengan 4 min 3 adalah 1 adalah 1 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Sama, ini adalah operasinya adalah pembagian, kita ubah menjadi perkalian, sehingga pada penyebutnya ini, ya, bagian penyebut akan menjadi pembilang, dan bagian pembilang akan menjadi penyebut. Sehingga 7 min 3 adalah 4 faktorial, kita tuliskan di sini, dikalikan dengan 3 faktorial, dibagi dengan 7 faktorial. Sehingga di sini bisa kita coret 3 faktorial dengan 3 faktorial ini ya. 3 faktorial ini dicoret dengan 3 faktorial ini. Kemudian 3 faktorial ini bisa dicoret dengan 3 faktorial ini. Sehingga kita punya di sini sama dengan 4 faktorial itu adalah 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 dari yang ini ya. Kemudian 4 faktorial ini adalah 4 dikalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 dibagi di sini yang belum dicoret adalah ini 7 faktorial. 7 kalikan 6 kalikan 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1. 4, 3, 2, 1 ini boleh dicoret dengan ini. 3 kalikan 2, 6 ya. 3 kalikan 2, 6, kita coret dengan ini. Sehingga kita dapatkan di sini sama dengan 4 dibagi dengan 7 dikalikan 5 sama dengan 4/35. Sehingga probabilitas pengambilan 3 bola dan tidak ada bola merah sama sekali adalah 4/35. Untuk contoh yang berikutnya,
Di sini, bila 5 kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge, berapa peluang diperoleh 3 kartu hati? Jadi di sini kita harus diketahui ya, di sini kita pahami dulu bahwa kartu bridge itu totalnya ada 52. Jadi di sini N sama dengan 52. Setelah kita tahu bahwa jumlah kartu bridge itu 52, kita perlu mengetahui bahwa jumlah kartu hati di dalam kartu bridge itu berarti K ya. K sama dengan ada 13 kartu. Kemudian di sini sampelnya akan diambil 5 kartu secara acak, berarti N sama dengan 5. Kemudian di sini X diperoleh 3 kartu hati. X sama dengan 3. Di sini yang ditanya adalah H dari hipergeometrik dari 3, diambil 3 dari populasinya 52, kemudian jumlah sampelnya adalah 5 dan nilai suksesnya, jumlah suksesnya adalah 3. Kemudian penyelesaiannya di sini H3, 52, 5 dan 12 adalah di sini berarti jumlah suksesnya adalah K-nya adalah 12, kemudian jumlah X-nya adalah 3, kemudian di sini adalah jumlah sampelnya 52 dikurangi dengan jumlah suksesnya ya, kemudian yang bawah ini adalah jumlah sampel dikurangi dengan X. X-nya adalah 3 dibagi dengan jumlah sampelnya adalah 52, N besarnya, kemudian ini adalah jumlah sampelnya 5. Sehingga di sini saya tuliskan sama dengan 12/3 itu adalah 12 faktorial per 12 dikurangi dengan 3 faktorial, kemudian dikalikan dengan 3 faktorial, kemudian dikalikan dengan 52 dikurangi 12 ya. 52 kurangi 12 berarti ada 40 faktorial. 40 faktorial dibagi dengan 40 dikurangi dengan ini. 5 dikurangi 3, 2 ya. Berarti 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Oke, dibagi dengan 52 faktorial dibagi dengan 52 min 5 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. Sehingga di sini sama dengan 12 faktorial dibagi dengan 12 min 3 berarti 9 faktorial ya. Dikalikan dengan 3 faktorial dikalikan dengan 40 faktorial dibagi dengan 38 faktorial. 38 dari mana? Dari 40 min 3, min 2 ini dikalikan dengan 2 faktorial dibagi dengan 52 faktorial dibagi dengan 47 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. Sehingga di sini kita dapatkan sama dengan 0,0815. Jadi di sini peluang diperolehnya 3 kartu hati pada pengambilan seperangkat kartu bridge adalah 0,0815. Baik, ini adalah materi yang kita sampaikan dalam video ini, yaitu distribusi multinomial dan hipergeometrik. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.